Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah bersedia ikut dalam mata kuliah Ekonomi Publik dengan kode ECON 4206. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dan mungkin juga mengingatkan kita bersama tentang mata kuliah Ekonomi Publik ini. Jadi, saya persingkat ya. Em, Mungkin ada yang lupa bahwa ekonomi publik ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam prodi ekonomi pembangunan. Nah, apa sih Bu mata kuliah ekonomi publik itu? Saya jelaskan secara singkat. Mata kuliah ekonomi publik ini merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa dalam penerapan ilmu ekonomi khususnya dalam menganalisis berbagai kebijakan sektor publik dalam kegiatan ekonomi. Nah, mata kuliah ini itu membahas berbagai materi yang berhubungan dengan sektor publik, antara lain peran sektor publik dalam perekonomian, eksternalitas, kemudian kebijakan publik, kemudian program kesejahteraan, dan perpajakan. Nah, di dalam materi pembelajaran ini ada beberapa pokok bahasan. Kebetulan ini adalah pertemuan terakhir dalam mata kuliah ini. Ini sudah sesi terakhir. Jadi kita akan membahas tentang modul 9. Kalau misalkan kita mau flashback ke belakang ya, materi-materi yang sudah kita sampaikan, yaitu yang pertama itu kita ada pengantar, kemudian ada peran sektor publik dalam perekonomian, kemudian ada barang publik, kemudian ada eksternalitas, kemudian yang kelima adalah keputusan kolektif dan kebijakan publik, kemudian yang keenam ada keuangan negara, yang ketujuh ada ekonomi kesejahteraan, yang kedelapan ada program-program kesejahteraan, dan yang terakhir, yang kesembilan yang akan kita bahas pada hari ini adalah perpajakan. Nah, teman-teman, nggak terasa banget nih, eh, kita kan sudah di pertemuan terakhir, maka insya Allah semua CPNK atau capaian mata kuliahnya itu insya Allah akan rampung pada pertemuan kali ini. Jadi CPNK-nya itu juga ada 9 mengikuti dari eh, 9 pokok bahasan yang tadi sudah saya bacakan. Untuk yang pertama, itu menjelaskan berbagai pandangan terhadap peran pemerintah dalam perekonomian. Alhamdulillah kita sudah ya di pertemuan pertama. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan peran sektor publik dalam perekonomian. Dilanjutkan dengan menentukan berbagai jenis barang publik. Lalu ada menjelaskan berbagai jenis eksternalitas, kemudian ada menentukan keputusan kolektif dan kebijakan publik, lalu ada menjelaskan sistem keuangan negara, lalu menjelaskan ekonomi kesejahteraan, lalu ada menjelaskan program-program kesejahteraan pemerintah, dan untuk pertemuan kali ini, capaian yang akan kita capai yaitu menjelaskan perpajakan dan distribusi pendapatan. Nah, seperti biasa, mata kuliah ini itu nantinya akan ada sinkronus, seperti yang kita laksanakan pada hari ini, kemudian juga ada asinkronus, yaitu melalui e-learning. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita mulai saja perkuliahannya. Saya coba share script, saya coba dulu tampilannya yang bagus seperti apa. Oh, seperti ini. Oke. Oke. Eh, Selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ekonomi publik. Kembali lagi bersama saya, Chandra Murti. Saya dosen pengampu mata kuliah ekonomi publik dengan kode ECON 4206. Nah, eh, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul 9, yaitu pertemuan paling akhir mengenai perpajakan. Nah, teman-teman,
karena ini pertemuan terakhir, saya mau nanya, teman-teman sudah pada ngumpulin tugas 3 belum ya? Baik, Sudah, sudah Bu. Sudah, Bu. Oke. Iya. Sudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti kalau misalkan ada yang kebingungan di tengah-tengah saya menjelaskan, boleh diinterupsi dan ditanyakan. Atau mungkin ada yang bingung juga tentang tugas 3, nanti akan saya ulangi lagi untuk penjelasannya. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman ada yang tahu nggak sih pajak, distribusi pendapatan, dan efisiensi itu apa? Ternyata pajak, kemudian distribusi pendapatan, dan efisiensi itu saling berkesinambungan. Kok bisa, Bu? Padahal kan itu tiga hal yang cukup berbeda ya. Nah, teman-teman, ada kaitannya antara pajak dengan distribusi pendapatan dan juga efisiensi. Jadi, pajak itu kan merupakan salah satu alat pemerintah untuk melakukan distribusi pendapatan masyarakat di suatu negara. Nah, distribusi pendapatan ini, itu yang dimaksud di sini tuh apa sih, Bu? Itu. Distribusi pendapatan yang di sini adalah cara pemerintah untuk melakukan pemerataan pendapatan dengan cara mengambil sebagian pendapatan masyarakat menengah ke atas itu melalui pajak, kemudian distribusikan pendapatannya tersebut ke masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi ada pemerataan di situ. Gitu. Nah, kemudian kok bisa Bu adanya pajak ini gitu? Apakah semua pajak itu sama? Tidak, teman-teman. Ternyata pajak itu banyak jenisnya, banyak perbedaannya, banyak banyak juga eh, kelompok-kelompoknya. Jadi ada namanya analisis insiden pajak. Ada pajak yang mendadak. Insiden itu kan terkesan mendadak ya teman-teman ya. Jadi analisis insiden pajak ini adalah studi untuk melihat yang menanggung beban ekonomi atau economic burden dari pajak. Nah, jadi itu analisis ini untuk mengetahui pihak mana yang dirugikan atas pengenaan pajaknya. Dampak pajak pada distribusi pendapatan itu dapat dianalisis. Nah, hal ini itu sangat diperlukan karena belum tentu pihak yang menanggung pajak itu adalah pihak yang kesejahteraannya berkurang akibat pajak. Jadi sebenarnya insiden pajak ini juga tergantung sama sistem yang diberlakukan seperti itu. Nah, ada beberapa model. Yang pertama itu adalah model keseimbangan parsial atau keseimbangan sebagian. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana harga terbentuk di pasar tertentu yang dikenakan pajak. Analisis ini dibatasi hanya untuk melihat dampak pajak pada satu saja komoditas di dalam sebuah pasar. Analisis ini itu tidak memperhitungkan dampak pajak, tapi hanya pada komoditas atau terhadap keseimbangan pasar yang lain. Jadi hanya satu saja. Oleh sebab itu, analisis ini disebut sebagai model keseimbangan parsial. Nah, ada lagi contoh dari keseimbangan parsial. Nanti kita masuk ke keseimbangan umum ya, yang membandingkan antara pasar satu dengan pasar yang lainnya. Untuk keseimbangan yang parsial ini, saya ambil contoh itu ada analisis, ada 3 model yang sekiranya gampang untuk kita pahami ya. Yang pertama itu adalah pajak unit atau unit tax. Nah, pajak ini itu ditetapkan dikenakan pada satu barang itu dengan harga yang tetap fix. Gitu misalkan ada pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp500 untuk setiap pembelian satu bungkus rokok seharga 5.000. Nah ini agak nggak masuk akal ya, rokok 5.000. Coba kita ambil aja angka itu. Nah, angka ini tetap dan tidak bergantung pada beberapa harga rokok. Jadi tuh kalau misalkan kita beli satu bungkus, itu 5.500. Maka kalau beli dua, itu jadi 11.000 dan itu akan tetap. 500 perak itu tetap. Gitu. Nah, ada lagi namanya pajak ad valorem. Ini itu adalah pajak yang dikenakan karena proporsi. Teman-teman pasti sangat awam ya, sangat umum eh, dengan proporsi ini. Misalkan teman-teman makan di restoran A, itu dikenakan pajak 10% dari jumlah yang kalian makan. Kemudian nanti ada 15% dari service charge. Kalau misalkan kalian lagi makan, terus
Kalian lihat notanya itu kan ada rincian-rinciannya tuh. Nah, itu dikenakan berdasarkan proporsi jumlah yang kalian makan. Maka itu tidak tetap. Kalau yang tadi rokok itu kan tetap 500, ya udah 500 aja mau berapapun satu bungkus, kemudian beli itu, kemudian kelipatannya. Kalau yang ini itu berdasarkan proporsi dari amount totalnya. Seperti itu. Kemudian ada lagi namanya kapitalisasi pajak atau pajak yang mendominasi. Pajak-pajak yang mendominasi ini biasanya itu yang sangat melekat dan terikat. Contohnya itu misalkan pembelian pada sebidang tanah atau properti, itu biasanya dia mengikat. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, kalau tadi yang parsial, nah ini ada model keseimbangan umum. Nah, kalau tadi dia hanya mempertimbangkan satu saja pasarnya. Tapi kalau keseimbangan umum, ini dia mempertimbangkan beberapa pasar yang dikenakan pajaknya. Gitu ya. Nah, kemudian ini tuh kalau pasar umum dia lebih melihat bagaimana pajak itu mempengaruhi beberapa jenis yang saling berkaitan. Nah, contohnya, kalau rokok eceran itu dikenakan pajak, dia kan akan mengurangi permintaan masyarakat terhadap rokok ya, karena bisa beli eceran gitu. Orang-orang pasti akan lebih mudah beli eceran daripada beli yang satu kotak gitu. Nah, ini itu bisa mempengaruhi penjualan rokok di swalayan sama toko-toko kelontong yang menyebabkan profit mereka itu berbeda. Siapa yang dirugikan? Swalayan. Swalayan itu akan merasa profit mereka itu berkurang karena adanya penjualan rokok eceran tersebut. Nah, ini itu berdampak kepada profit swalayan itu. Nah, makanya swalayan itu harus melakukan penghematan atau makin ekstrimnya ya nge-lay off beberapa karyawan atau tenaga kerjanya untuk penghematan tersebut. Seperti itu. Ini model keseimbangan umum. Nah, teman-teman, lalu kenapa Bu ini itu berbeda gitu dampaknya ya? Sekali lagi kita coba lihat ada beberapa, sebentar saya balik lagi. Kalau misalkan kita ngelihat keseimbangan umum, artinya ada hal yang dirugikan di sini, gitu kan? Nah, ini juga bisa menyebabkan adanya efisiensi, saling berhubungan antara distribusi pendapatannya, pajaknya itu makanya akan menyebabkan efisiensi di beberapa pihak. Nah, kalau misalkan barang itu dikenakan pajak, kemudian harganya akan meningkat, terus juga permintaan masyarakat akan berkurang, ini kan akan menyebabkan beberapa semacam kerugian ya di kita, pihak yang sebagai konsumen gitu. Nah, dengan kata lain, pajak ini akan mempengaruhi pilihan ekonomi yang akan diambil oleh seorang individu dan menciptakan excess burden di dalam ekonominya. Excess burden ini apa, Bu? Excess burden itu adalah hilangnya kesejahteraan kita akibat diberlakukannya pajak tersebut. Atau dikenal juga dengan istilah welfare cost atau debt weight loss. Terus Bu, ngapain ada pajak kalau misalkan kita jadi hilang kesejahteraannya? Nah, inilah teman-teman, kita balik lagi ke pengertian awal banget perpajakan. Kita baca dulu pelan-pelan ya. Perpajakan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Emang jadi sifatnya emang maksa negara ini ya terhadap kita dan itu bersifat wajib bukan sunnah berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Memang kita tidak dapat secara langsung, tapi digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adanya penyetaraan tadi. Jadi ada distribusi pendapatan dari yang punya pendapatan lebih untuk yang memiliki pendapatan yang rendah.
Jadi ada pemerataan di situ. Itulah gunanya pajak. Tapi memang di undang-undang pun diakui caranya memang memaksa gitu ya. Nah, terus ada beberapa unsur pokok sih Bu dalam pajak ini. Ada pajak itu berbentuk iuran, ada berdasarkan undang-undang, ada pajak yang dipaksakan yang tadi, yang insiden tadi. Kemudian ada pajak yang tidak menerima kontraprestasi dan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Ini ada 5 unsur pokok. Sekarang saya mau tanya, teman-teman ada yang udah bayar pajak belum? Ini biasanya kan yang udah kerja, Udah. udah apa Oh, aja? udah. Apa aja pajak yang dibayarkan? Ya Bu, Pajak pajak motor Bu. Kendaraan. Betul, betul. Bu, Terus apa lagi? pajak Terus penghasilan. iuran, Betul. Terus apa pajak lagi? pajak bumi dan bangunan. Betul. Berarti Fani sudah punya rumah nih. Ay, Masya Allah, Ya, Alhamdulillah. Terus apa lagi teman-teman? kalau Pajak. kita beli makanan di supermarket gitu, itu juga termasuk kan, Bu? Betul, betul. Semua transaksi yang kita lakukan itu tanpa kita sadari juga terdapat pajak di dalamnya. Seperti misalkan kita lagi ke restoran tadi ya, terus juga teman-teman kalau misalkan lagi nginep di hotel itu juga ada pajak hotel, atau misalkan teman-teman lagi ke Dufan, lagi karaoke sama teman-teman kalian, nah itu juga ada pajak hiburan di dalamnya. Jadi setiap transaksi kita itu tanpa kita sadari memang ada pajak di dalamnya. Tapi itulah yang dibedakan dengan beberapa tipe. Ada yang dipungut, ada yang dipaksa gitu kan. Ada beberapa hal yang memang berbeda seperti itu ya. Nah, ini ada jenis yang dikelola oleh pemerintah. Jadi ada beberapa tier, teman-teman. Ada yang pusat, provinsi, sama kabupaten. Nah, yang pusat itu tadi betul, ada yang membayar PPh 21 penghasilan kan? Itu pemerintah pusat. PPN. Nah, ini kalau misalkan kalian beli barang, itu ada termasuk PPN biasanya 11%. Kemudian ada PPNBM. Misalnya nih, Nilatul nih ada beli helikopter misalkan. Atau ada yang beli kapal pesiar, itu termasuk PPNBM. Kemudian ada materai, kemudian PBB. Nah, tapi di tahun 2012 itu PBB udah dialihkan ke pemerintah daerah, jadi bukan pemerintah pusat lagi, gitu ya. Nah, kemudian kita turun ke tier provinsi. Di provinsi ada apa aja? Ada kendaraan bermotor. Tadi benar, ada yang bayar pajak motor, ada biaya balik nama, kemudian bahan bakar kendaraan motor kalian pun itu dipajakin. Walaupun emang lagi naik ya harga harga BBM ya, tapi itu tetap ada pajaknya. Kemudian ada pajak air permukaan, ada pajak rokok. Kemudian tier satu lagi ini yang paling terakhir, ada pajak kabupaten kota. Itu ada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, banyak banget. Ya, jadi memang secara kita tidak sadar, memang ada beberapa transaksi yang kita lakukan itu sudah termasuk pajak di dalamnya. Seperti itu. Oke ya teman-teman ya, sampai sini paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Bisa dipahami. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, mengenai tugas 3, itu kan kita membahas tentang isu-isu perpajakan. Boleh tolong dilampirkan di Sadu referensi kalian memasukkan isu tersebut ke dalam tugasnya. Misalkan kalian dapat dari jurnal atau misalkan dari berita, itu tidak apa-apa, yang penting ada sumbernya. Seperti itu ya. Atau juga boleh pengalaman pribadi, misalkan kalian kesulitan vortex atau apapun itu yang masih terkini, silakan tapi ditambahkan sumbernya. Seperti itu. Ya, oke teman-teman. Nah, Oke, Bu. nanti tugasnya itu kalian kirim dulu ke grup, kemudian nanti saya review. Ketika sudah saya review, saya berikan feedback, lalu kalian submit di e-learning seperti biasa. Oke, ada pertanyaan? Belum, Ibu. Cukup. Cukup Bu. Oke. Alhamdulillah kita juga sudah sampai di akhir.
Saya stop share dulu. Oke. Di akhir pertemuan kita mau foto dulu ya teman-teman ya. Ya, boleh. 1, 2, 3. Oke. Siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Terima Bu kasih kembali, Ibu. materi hari ini. Iya.